Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Memujinya. Semua memujinya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 148 ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar siapa yang terbesar, siapa yang teragung, siapa yang termulia, dan tidak ada tandingannya. Tentunya adalah Allah yang kami sembah, yang kami akan pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita membaca Mazmur dari pasal 1 sampai pasal ke-150, ada banyak catatan-catatan bagaimana kita dipanggil untuk memuji Allah, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan untuk segala kebesarannya, untuk segala kebaikannya, untuk segala keselamatannya, untuk segala pengampunannya, untuk segala penerimaannya, dan untuk setiap perjanjian anugerah yang Tuhan catat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, sehingga kita seyogianya segala pujian hanya untuk Tuhan. Kita tahu dengan jelas sebagai orang percaya, kita seringkali berkata haleluya. Apa itu haleluya? Puji Tuhan. Apa itu puji Tuhan? Haleluya. Kita diajarkan kepada sekolah minggu, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Apa dasar dan alasannya sampai kita harus memuji dan memuliakan Allah dalam hidup kita? Baik dalam bentuk kata-kata, baik dalam bentuk pujian, maupun yang ada di dalam pikiran dan setiap hati kita masing-masing. Kekaguman kita kepada Allah siogianya membuat kita memuji Allah, baik lewat suara kita, lewat kata-kata kita, lewat nyanyian kita, juga lewat kehidupan kita, lewat cara berpikir kita, lewat cara merasa kita, dan lewat apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan keseharian. Kita harus memuji Tuhan. Mazmur 148 adalah sebuah gambaran yang sangat luar biasa, yang dekat dengan penjelasannya seperti Mazmur 150. Siapa yang memuji Tuhan di sini? Kalau kita boleh kategorikan, yang memuji Tuhan tentu adalah manusia. Tetapi Alkitab mengatakan seluruh alam semesta, seluruh ciptaannya itu adalah memuji Tuhan. Kita baca kembali kedua ayat ini. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan Dia memberikan ketetapan dan tidak dapat dilanggar. Mari kita belajar dua bagian ini. Mengapa kita memuji Tuhan? Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Kenapa kita memuji Tuhan? Dia yang memberi perintah, maka semuanya tercipta. Hanya dengan perintah, semuanya tercipta. Mari kita urai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Siapa yang disuruh memuji Tuhan? Firman Tuhan berkata, malaikat dan tentara-tentaranya memuji Tuhan. Matahari, bulan, bintang memuji Tuhan. Air di atas langit memuji Tuhan. Samudra raya memuji Tuhan. Bahkan ada catatan ayat keempat, ular-ular naga pun memuji Tuhan. Pada bagian di sini berarti apa? Orang-orang yang melanggar, termasuk setan sekalipun, pada akhirnya akan memuji Tuhan. Tidak ada makhluk hidup sekalipun yang tidak memuji Tuhan. Karena memang tidak ada kebesaran yang lebih besar daripada Allah. Lalu kita lanjutkan. Hujan es, salju, kabut, angin, badai memuji Tuhan. Gunung-gunung, bukit-bukit, pohon buah-buahan, pohon aras memuji Tuhan. Binatang liar, segala hewan yang melata, yang bersayap memuji Tuhan. Pada ayat yang berikut dikatakan raja-raja, pembesar-pembesar memuji Tuhan, pemerintah memuji Tuhan, teruna-teruna, anak-anak dara, orang tua, orang muda memuji Tuhan. Catatan yang luar biasa di dalam Mazmur ke-148. Mari sahabat seperjalanan, kalau sedemikian luar biasa Allah yang kita sembah, pada dasarnya kita harus menjadi orang yang terkagum-kagum untuk semua kebaikan Allah. Orang yang kemudian merasakan begitu luar biasanya kebaikan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Baiklah kita memuji Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, lalu bagaimana cara kita memuji Tuhan? Sahabat seperjalanan, kalau kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita tidak siogianya terus mengucapkan pujian kepada Allah.
betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa luar biasanya anugerah Tuhan, betapa luar biasanya pemeliharaan Allah. Di dalam percakapan keseharian tentu tidak dalam bentuk khotbah, tapi hati dan pikiran kita senantiasa penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Tatkala kita kemudian berhadapan dengan problem dan masalah dalam keseharian, kita akan memuji Tuhan. Karena di dalam setiap kesulitan yang ada, firman Tuhan mengatakan, kalau Allah yang sudah menciptakan, maka Dia yang mendirikan semuanya dan seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Allah akan bekerja, Allah akan berkarya, Allah akan menolong, Allah akan menyertai untuk setiap persoalan hidup. Kalau Allah membuat sebuah ciptaan yang sedemikian luar biasa agung untuk mengurus kehidupan setiap sahabat seperjalanan, pribadi satu pribadi dengan problem masalahnya, itu perkara yang mudah. Allah telah membuat segala sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur. Allah telah membuat sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Allah telah membuat sesuatu yang fana menjadi kekal. Bukankah Allah kita luar biasa? Kalau Allah sanggup mencipta alam semesta sedemikian luar biasa, maka Tuhan akan sanggup juga menjaga setiap kita masing-masing dengan segala pertolongan, kuasa, dan kebaikan Allah yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita perbuat? Jauhkanlah apa yang terucap lewat mulut kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, segala yang buruk, ucapan-ucapan buruk diganti dengan pujian kepada Allah. Rasa syukur dan sukacita kepada yang Tuhan berikan kepada kita. Pikiran-pikiran yang negatif kita ubahkan dengan pikiran-pikiran bagaimana kita mensyukuri segala kebaikan Allah dan kita memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan banyak punya persoalan, problem, bersengketa, ribut, melakukan kemudian tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Maka kehidupannya pun menjadi kehidupan yang memuji Allah. Apa contohnya orang yang punya kehidupan memuji Allah? Dia akan berjalan di dalam jalan kebenaran. Dia akan berjalan di dalam jalan kekudusan. Ucapannya memberkati, pikirannya optimis dan penuh dengan iman. Perasaannya penuh dengan perasaan-perasaan yang positif. Perasaannya kemudian dilingkupi dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Keluar sikap sukacita, damai, sejahtera, keberanian, sikap positif, sikap optimis, sikap bersyukur, menjauhi segala hal yang buruk, dendam, iri hati, kemarahan, keluh kesah, ketidakpuasan, semuanya akan tersingkir. Karena mengapa? Karena di dalam hidup kita yang terpikir oleh kita bagaimana kita memuliakan Allah dan bagaimana kita memuji Tuhan. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari kita belajar, sahabat seperjalanan. Kita senantiasa dalam kehidupan itu menyatakan puji-pujian yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Lewat mulut, lewat pikiran, lewat perasaan. Sehingga kehadiran Allah, kebaikan Allah nyata di dalam hidup kita. Marilah kita semuanya memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari saat ini. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan bagaimana kami mengagungkan, memuliakan, dan memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.